Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sos Budahankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Oleh karenanya, silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, minggu lalu kita belajar materi tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Hari ini kita akan belajar mengenai strategi bagaimana cara mengatasi berbagai bentuk ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ipolek Sos Budahankam dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, adapun strategi pertama yang dapat dilakukan dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik Yang pertama kita harus dapat mengedepankan demokrasi atau demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia Seperti yang kita ketahui bahwa ancaman di bidang ideologi, misalkan seperti halnya dengan paham liberalisme atau kebebasan yang menekankan pada individu. Oleh karenanya kita perlu untuk mengatasinya. Dalam hal ini berarti kita harus bisa mempunyai pemahaman yang baik sehingga dapat diimplementasikan. Sama halnya dengan di bidang ideologi politik ancaman di bidang politik itu bisa berasal dari luar, misalkan seperti pengaruh dari negara lain terhadap negara kita, ataupun mungkin di dalam negeri kita sendiri seperti ada usaha dari masyarakat, elemen masyarakat untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah mengembangkan demokrasi politik Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi bahkan demokrasi terbesar salah satu di dunia, dan itu menjadi hal yang dapat kita kembangkan Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran kita dalam berdemokrasi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan keterbukaan dan hak asasi manusia itu dapat dijunjung tinggi. Yang kedua, berkaitan dengan bidang politik, tentunya kita harus dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sehingga rasa trust masyarakat kepada misalkan calon-calon wakil rakyat itu dapat tumbuh tetapi harus diiringi dengan bagaimana misalkan wakil-wakil rakyat tersebut dapat memberikan atau memfasilitasi wadah aspirasi masyarakat dalam bidang politik tentunya. Yang kedua, yang selanjutnya maksudnya adalah menegakkan supremasi hukum Kita tahu bahwa dalam hal berkaitan dengan hak asasi manusia di bidang ideologi maupun politik, hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi Begitupun halnya dengan menyelesaikan berbagai macam kasus permasalahan yang berkaitan dengan tidak hanya seputar hukum tapi hukum itu harus dijunjung tinggi. Oleh karenanya kita sebagai negara hukum juga perlu untuk menegakkan kembali hukum yang ada di Indonesia tentunya. Yang selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi Bidang ekonomi bisa berasal dari dalam maupun luar negeri juga
Tidak hanya misalkan persaingan ketat secara global, tetapi juga dampaknya juga akan terasa oleh masyarakat Indonesia, yang tentunya berarti karena persaingan yang terjadi tersebut. Yang pertama, dalam mengatasi hal tersebut, kita perlu menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang tentunya sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi Dengan apa bentuknya? Yang pertama dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik dalam negeri terutama bagi pasar-pasar untuk apa? Dengan tujuan supaya produk-produk dalam negeri itu tidak kalah saing dengan produk yang berasal dari luar negeri karena produk lokal pun perlu untuk dilestarikan Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama kita tahu bahwa Indonesia daerah-daerah di Indonesia sangat banyak sekali dengan bidang pertanian terutama di daerah Karawang juga sebagai kota padi, tentunya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang ekonomi tentunya. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat tentunya karena digunakan untuk kepentingan masyarakat Yang keempat, mempererat kerjasama internasional tentunya. Kita dapat bekerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan dalam bidang ekonomi seperti ekspor impor tentunya. Yang kelima, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF Bank Dunia seperti itu, karena ketika kita misalkan bergantung walaupun mungkin Indonesia saat ini juga secara utang luar negeri cukup besar tetapi diusahakan hal tersebut tidak menjadi salah satu bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi Yang selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya Sosial budaya juga dapat berdampak bagi masyarakat Indonesia karena ancaman terhadap bidang sosial budaya tidak berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri Hal tersebut dapat dilakukan seperti apa misalkan dengan adanya globalisasi hal tersebut sangat berdampak tentunya, tidak secara misalkan masuknya produk-produk lokal, produk-produk luar negeri misalkan gaya hidup yang kebarat-baratan terus kemudian individualisme dan lain sebagainya Kita harus dapat memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat Kita harus tahu juga sebab akibatnya seperti apa dampak yang akan terjadi apabila kita terus-menerus melakukan atau istilahnya menggunakan produk-produk yang bukan berasal dari negara kita Caranya seperti apa? Yang pertama dapat kita lakukan dengan menggunakan produk lokal tentunya Yang kedua, misalkan melestarikan budaya asli Indonesia itu sendiri sehingga budaya-budaya kita dapat dilestarikan dan tentunya untuk dapat dijadikan sebagai nilai-nilai kebudayaan kita semakin erat hubungannya dengan masyarakat Misalkan seperti apa? Melalui program Aku Cinta Produk Indonesia produk-produk lokal juga tidak kalah saing dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri seperti itu. Yang selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan Kita tahu bahwa upaya melakukan pertahanan keamanan itu bukan hanya tugas dari TNI dan Polri sebagai komponen utama, tapi kita juga sebagai masyarakat komponen pendukung harus turut serta dalam upaya melakukan pertahanan keamanan seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, ya. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus ikut andil dalam upaya kita dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI. Anak-anak, itu dia penyampaian materi tentang berbagai macam strategi yang dapat digunakan, ya, untuk mengatasi berbagai macam bentuk ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.